Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan berteduh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan berkagum, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkau
Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh Tuhan, Kaulah Rajaku. Yesus Tuhan, kami sembah. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari sembah Dia, mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, Kau baik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan, haleluya. Segala puji hormat syukur Tuhan kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Bapa. Engkaulah yang berkuasa Tuhan di bumi, di surga Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa, yang tidak pernah berakhir Tuhan, yang selalu baru Tuhan. Terima kasih Yesus kalau hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk beribadah Tuhan kepada-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, penyembahan dan pujian kami ini Tuhan, layak di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan,
Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau yang memberkati, Kau yang mengurapi ibadah kami Tuhan. Awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Semoga semuanya itu berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Semua jemaat masih semangat memuji Allah yang ajaib. Amin. Dia Allah kita yang berkuasa dan luar biasa. Di bumi ataupun di surga. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau mengangkat tangan bagi Tuhan. Melompat bagi Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Lagi nyanyikan dari awal, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Kau bertata Tuhan, bertata, oh dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Pembebas, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertata Tuhan, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja. Betapa hebat, betapa kuat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, lagi Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Masih semangat untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan? Amin. Kita masih bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah
di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Saya persilakan Bapak untuk duduk. Namun hati kita tetap sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran itu, mari kita nyanyikan satu lagu. Tuhan yang selalu bersamaku. Haleluya Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya Tuhan tempat kami berlindung, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu menyertai hidup kami Bapa. Kau yang selalu bersama dengan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berterima kasih Yesus untuk segala kebaikan dan cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mengangkat tangan kami, membuka mulut kami Tuhan. Kiranya Bapa, nama-Mu Tuhan boleh semakin ditinggikan di dalam kehidupan kami. Dan hanya Kau saja yang boleh kami senangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai dengan luar biasa. Dan kiranya Tuhan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu boleh bertumbuh lebih besar lagi, lebih luar biasa lagi. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga Tuhan akan memberikan persembahan kami. Kiranya setiap kami yang memberi, Tuhan berkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas saya persilakan. Dan kita akan mengangkat pujian ini lagi dari awal. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah
bersesakan di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, ku tahu Engkau selalu bersama. Beri pujian buat Tuhan kita yang ajaib. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di tempat yang sudah disiapkan. Saya mengucapkan salam sejahtera buat semua kita yang hadir pada kesempatan ini. Sekian minggu kita tidak bertemu, hampir 2 bulan semasa PPKM berlangsung, dan ini adalah ibadah yang dimulai lagi, saudara, pertama. Saya pikir tidak sebanyak ini yang bisa hadir. Tadi ibadah pertama juga banyak hadir. Ternyata jemaat punya kerinduan yang besar untuk bisa diberkati Tuhan lewat ibadah offline, ya, saudara yang diberkati Tuhan. Baik, saya akan mengajak saudara kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan? Yo, yang diberkati Tuhan, yang mau diberkati Tuhan, diberi tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Saya ajak saudara buka firman Tuhan 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus 1. 2 kali minggu berturut-turut dalam ibadah online kita di YouTube, kita sudah baca ayat 13. 1 ayat 2 minggu. Kita baca hari ini ayat 14, 15, dan 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, saudara bisa lihat depan. Begini saya baca, saudara simak dengan hati, ikuti dengan iman, karena ini adalah firman Tuhan. Bunyi firman Allah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti siapa, saudara? Seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita belajar sama-sama, saya ajak saudara mulai dari tengahnya, dari ayat 15. Bunyi firman Allah begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Pertama saya mau katakan ini kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan buat setiap orang percaya itu menjadi kudus. Saya ulang, menjadi kudus. Menjadi kudus bukan kehendak pendeta, gembalamu. Anak-anak yang mau kudus itu bukan kehendak orang tuanya saja supaya anaknya hidup kudus, tapi hidup kudus itu kehendak Tuhan. Saya ulang, kudus itu tuntutan Tuhan, bukan tuntutan RT, saudara. Tuntutan siapa? Tuntutan Tuhan. Maka hari ini saya mau bicara tentang kudus. Ada 3 arti kudus ketika kata Yunani kudus itu dibedah. Tapi saya bilang saja, 3 arti kudus yang ingin saya paparkan. Pertama, kudus itu artinya dipisahkan atau berbeda dengan, itu arti kudus. Kudus itu dipisahkan. Cerita
ilustrasi Yesus tentang seorang yang menaburkan jalahnya ke laut, pukatnya, lalu kemudian dia menarik ikan yang banyak. Ikan itu yang semua dapat, kata Yesus, bukan semuanya dibawa langsung ke rumah dan dikonsumsi. Tapi Alkitab bilang maka nelayan itu, penangkap ikan itu akan memilih, mensisihkan, sendirikan mana yang dapat dikonsumsi dan mana yang tidak. Karena ada ikan-ikan beracun dan sebagainya. Jadi dipisahkan, dikhususkan. Dulu orang kalau cari emas itu di sungai, Bapak Ibu. Ya, mendulang emas di sungai. Lalu mereka ambil saya nggak tahu namanya. Bahasa Jermannya saya tahu, sosiru. Saudara ya, diambil lalu digoyang-goyang. Tinggallah kerikil-kerikil dan pasir-pasir di sosiru itu, saudara ya. Lalu kemudian mereka cari teliti demi teliti, lalu mereka dapatkan satu butir yang dikhususkan, dipisahkan karena butiran itu adalah emas. Kudus tuh begitu. Kudus artinya dipisahkan, tidak sama dengan, gitu Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kudus pertama artinya dipisahkan atau tidak sama dengan. Tidak sama dengan siapa nanti. Dipisahkan dari siapa nanti. Jadi itu kudus pertama, dipisahkan. Nah, Alkitab catat ada 3 hal yang dikuduskan Tuhan. 3 hal. Pertama, yang Allah bilang kudus itu adalah hari Sabat. Kejadian pasal 2 ayat 3, saya baca cepat. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Setelah ayat ini ditulis bahwa Allah mengkhususkan hari ke-7. Ada 7 hari, tapi hari ke-7 ini berbeda dengan, tidak sama dengan 6 hari yang lain. Allah kuduskan, Allah khususkan, Allah pisahkan sehingga hari itu menjadi hari yang berbeda dengan. Engkau menerjemahkan hari ke-7 Sabtu atau Minggu? Tergantung dari mana saudara memulai itu. Kalau mulai dari hari Senin jatuhnya hari Minggu. Kalau mulai dari Minggu jatuhnya hari Sabtu. Tapi ketika Tuhan hadir, Yesus hadir, dia bilang, akulah Sabat yang sebenarnya. Jadi hari itu hari khusus, oke? Nah, yang kedua apa yang dikuduskan Tuhan? Apa yang Tuhan bilang kudus? Orang Israel. Orang pilihan Tuhan. Mereka berbeda. Mari kita baca sebagai bukti bahwa bangsa Israel disebut bangsa yang kudus. Imamat pasal 20 ayat 24 dan ayat 26. Imamat 20 ayat 24-26. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka. Tanah siapa itu? Tanah Kanaan. Di Kanaan itu ada orang Feris, orang Yebus dan orang-orang bangsa lainnya. Kamulah yang akan duduki tanah mereka. Dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kudus itu dipisahkan dari. 26. Kuduslah kamu bagiku. Sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kudus itu dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Boleh banyak bangsa, tapi di mata Tuhan Israel bangsa yang spesial. Itu kudus. Dan apa yang Tuhan bilang kudus yang ketiga? Yang dikuduskan Tuhan yang ketiga adalah orang percaya. Siapa orang percaya? Saya yang sedang ngomong dan saudara yang sedang mendengar. Kita orang percaya, Alkitab jamin kita dikuduskan. Mari kita baca ayat Alkitab. Efesus pasal 1 ayat 1, 1 Petrus 2 ayat 9 kita baca saja.
F1 boleh. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang kudus di Efesus. Jemaat itu orang kudus. Haleluya. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Aduh, terlalu bodoh saya tanya, saudara percaya Yesus? Saudara sudah duduk di sini, saudara otomatis percaya Yesus. Haleluya. Kalau yang belum percaya, mudah-mudahan setelah dengar khotbah jadi percaya, saudara. Siapa yang dikuduskan Tuhan? Orang-orang percaya. Kita satu ayat lagi tambahan nih untuk tentang orang percaya. 1 Petrus 2:9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu bangsa imamat. Sudah berbeda dengan perjanjian lama, ini kan perjanjian baru. Petrus bilang kita ini khusus orang percaya. Bukan lagi bangsa Israel, tapi kita sudah bangsa kepunyaan Tuhan, imamat yang kudus. Orang-orang percaya. Nah, oke. Kesimpulan pertama tentang arti kudus yang adalah kudus itu adalah berbeda dengan, dan kudus artinya tidak sama dengan atau yang dipisahkan dari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya dan saudara ini sebagai orang percaya yang dikuduskan, maka kita harus kenal pemahaman ini. Kalau kudus saya dikuduskan, saya itu harus berbeda dengan atau dipisahkan dari. Pertanyaannya, berbeda dengan siapa kita ini? Oke. Dipisahkan dari siapa? Oke. Kira-kira kita dipisahkan dari siapa? Atau berbeda dengan siapa? Jawabannya begini. Saya nunggu saudara pasti ngelaban aja jawabnya. Kita itu dipisahkan dari dan berbeda dengan segala sesuatu yang mengkamiri kekudusan kita. Tahu mengkamiri? Segala sesuatu yang meracuni kekudusan, mengotori kekudusan kita. Kita pasti dibedakan. Dan saya tahu dan saya katakan, apa yang sebenarnya selalu mengotori kekudusan kita? Dunia ini. Haleluya. Dunia ini. Kita kalau dibilang kudus harus berbeda. Kita harus berbeda dengan siapa? Berbeda dari dunia ini. Kita itu dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dunia ini. Makanya ada kata gereja yang disebut dalam bahasa Yunani eklesia. Itu artinya orang-orang yang diambil, dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya. Itu dikuduskan. Sehingga ketika kita jadi terang, kita berbeda dengan gelap. Hello? Dunia ini gelap. Jadi jangan sampai kita terkontaminasi dengan dunia ini. Haleluya. Tapi Om Pendeta, saya masih di dunia ini. Saya masih di Cengkareng Tuhan. Saya masih di Jakarta Barat ini. Jakarta Barat bukan sorga, Tom. Aduh, Jakarta Barat masih dunia. Roma pasal 12 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Iya kan? Tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, lihat gini. Ketika Tuhan bilang kita itu berbeda dengan dunia, diambil, dipisahkan dari dunia, itu tidak berarti bahwa kita ini harus tinggalin dunia. Amin. Siapa nih yang mau tinggalin dunia sekarang? Biar masuk surga, nih masuk surga semua nih. Ini saya doain masuk surga semua nih. Tapi kita mau pilih antrian terakhir kan? Bener nggak? Ini yang saya lihat nih tidak kena COVID semua nih. Banyak nih, waduh lebih dari jari tangan saya nih. Tapi saudara bisa ibadah kan hari ini? Haleluya. Haleluya. Tuhan masih sayang 4 orang. Haleluya. Tuhan masih cinta kita. Karena kita spesial. Amin. Kita belum dapat antrian balik ke sana. Kita masih di sini. Jadi apa? Tuhan taruh kita di dunia, tapi Alkitab bilang, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Haleluya. Jangan jadi sama. Kita memang ada di dunia, tapi kita stylenya berbeda. Gaya kita beda. Haleluya.
Haleluya. Dunia boleh gelap, tapi di mana kita ada, tuh gelap jadi terang karena kita berbeda. Beda. Di dunia ini, kalau dunia gayanya adalah suka nipu, karena kita berbeda dengan, makanya kita berbeda dengan dunia. Kalau dia nipu, kita jujur. Pria yang jujur susah dicari. Oh, pria yang jujur susah dicari. Nah, itu ibu ketawa, itu lagu tahun 70 ya. Kalau di sana suka nipu, kita berbeda dengan. Kalau dunia suka marah-marah, kita berbeda dengan. Maka jadi orang Kristen enak, saudara. Haleluya. Kalau di sana suka ngejelekin orang, kita berbeda dengan. Kalau kita sama tukang jelekin orang, pertanyaannya adalah apa nilai kekudusan kita? Hello? Karena Tuhan bilang kita berbeda dengan. Makanya mereka yang gak suka ibadah, kita berbeda dengan. Tidak sama dengan mereka. Ada yang bilang, Om kapan ibadah? Saya sudah kangen lihat kegantengan Om gitu. Saudara. Senang sekali saya. Bisa ada orang-orang yang rindu rumah Tuhan. Beda saya khotbah di online, saudara. Beda ngadap kursi kosong. Saya gagah-gagahan sendiri. Yang natap kursi kosong. Habis yang main musik itu sana langsung duduk tergelengkayal. Saya yang sisa sendiri. Haleluya, haleluya, saudara. Tapi sini senang saya. Beda khotbah saya. Haleluya. Kita berbeda dengan. Amin. Kalau di sana tidak jujur, kita harus jujur. Karena kita orang kudus. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Amin. Amin. Kalau ada orang-orang yang tidak hidup berbakti, kita mau berbakti kepada Tuhan. Itu nilai yang pertama, arti kekudusan. Yang kedua, apa arti kudus yang kedua? Arti kudus yang kedua begini. Arti kudus yang kedua adalah diperuntukkan bagi Tuhan. Diperuntukkan bagi Tuhan. Dulu zaman dulu orang kalau bawa korban bakaran, persembahan binatang, Tuhan bilang bawalah yang kudus. Benar gak? Bawalah yang suci. Bawalah yang tak bercacat. Tak bernoda. Lalu apa? Tuhan bilang itu adalah persembahan khusus bagiku. Kudus adalah sebuah persembahan yang khusus. Kudus artinya ada yang dikhususkan bagi Tuhan. Jadi 3 hal ini kembali. Kalau Allah menguduskan sabat, sabat itu dibuat Tuhan supaya itu dipergunakan bagi Tuhan sendiri. Kalau bangsa Israel dikuduskan Tuhan, Tuhan bilang kamu dikuduskan, diperuntukkan bagiku. Haleluya. Orang percaya dikuduskan itu dikuduskan supaya ada sesuatu yang orang percaya buat bagi Tuhan yang menguduskan dia. Lihat ayat-ayatnya. Yang tentang sabat. Imamat 19 ayat 30. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus cepat yang, karena di sini banyak orang mengharapkan baca Alkitabnya di depan. Imamat 19 ayat 30, kamu harus memelihara hari-hari sabat, hari kudus itu, haleluya. Terus, dan menghormati tempat kudusku. Ketika Tuhan mengkhususkan hari sabat, di sabat itu ada sesuatu yang diperuntukkan bagi Tuhan. Apa itu? Penghormatan kepada Allah. Haleluya. Kalau engkau sedang ibadah di hari Tuhan ini, engkau sedang melakukan sesuatu yang bagi Tuhan. Penghormatan bagi Tuhan. Tuhan bikin kita ibadah hari Minggu supaya hari Minggu orang datang menghormati hari Tuhan. Supaya kita mempercayai buat sesuatu penghormatan bagi Tuhan. Itu hari Sabat. Yang kedua, orang Israel. Tuhan bikin orang Israel kudus karena ada sesuatu yang Tuhan harapkan dari orang Israel. Imamat 20 ayat 26. Imamat 20. Ini. Kuduslah kamu, halo, bagiku.
Tuhan gak pernah mengkuduskan Israel buat orang lain. Mengkuduskan Israel bagi bangsa lain. Bagi dewa-dewa lain. Tapi ketika Tuhan kuduskan Israel, kekudusanmu buatku. Sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya sama-sama 2, 3. Kamu menjadi milik Tuhan. Kudus artinya diperuntukkan bagi Allah. Kalau hidupmu gak pernah berarti bagi Tuhan, tanya hidup saudara. Berapa hebat nilai pengudusan Tuhan yang Tuhan kerjakan hidup kita. Kalau kau hanya berguna bagi orang lain, tapi bagi Tuhan kau nomor 99 kan? Kalau engkau dikuduskan Tuhan, pakai hidupmu bagi kemuliaan Tuhan. Yang terakhir kan belum saya bilang. Yang untuk orang Kristen. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Ini tadi ya, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu Eklesia ayat 10, dengar baik. Kamu yang dahulu sama-sama bukan umat Allah. Dulu lo bukan umat Tuhan. Bukan kepunyaan Tuhan. Tetapi sekarang dengar, telah menjadi umatnya. Kenapa kita jadi umatnya? Karena kita dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Yang dahulu tidak dikasihani. Tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi ketika Tuhan jadikan kita kudus. Kita ini kepunyaan Tuhan. Diperuntukkan bagi Tuhan. Tanya, cari apa yang sudah kita buat di kekristenan kita ini. Sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Yuk. Waktumu. Engkau buat itu berarti bagi Tuhan? Atau bagi kesenangan hidup kita sendiri? Atau hanya untuk pemuasan daging kita sendiri? Orang yang mengerti tentang Tuhan menyelamatkan, dia akan kehilangan satu sukacita ketika dia ketika dia sudah lama tidak memberi waktunya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Coba tanya, engkau melayani Tuhan tidak? Supaya hidupmu berarti bagi Tuhan loh. Setiap kita ada talenta, setiap kita punya talenta, setiap kita. Dan tidak pernah ada yang tidak punya talenta. Talenta itu bukan harus tampil di sini. Tapi Tuhan mau tanya nih, engkau berbuat sesuatu gak bagi Tuhan? Mungkin talenta ini saya pernah khotbah 3 minggu terakhir ya, sebelum pandemi atau gak salah. Sebelum PPKM. Amin. Yang orang pergi dan ditinggalkan talenta. Yang satu tanam di lubang, di tanah. Tapi dia pemalas, dia jahat di mata Tuhan. Jahat bukan karena berdosa. Jahat bukan karena menghilangkan nyawa orang. Tapi bagi Tuhan, kejahatan adalah sesuatu yang tidak mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan. Minimal yang kalau enggak ingat atau lupa saya kasih tahu. Nafas adalah kepercayaan Tuhan bagi kita. Saya ulang, nafas adalah kepercayaan Tuhan bagi kita. Saya ulang, kalau engkau bernafas hari ini, Tuhan masih percayakan. Tuhan gak begitu susah narik nafas kita, gak begitu susah. Tuhan gak begitu susah. Lebih gampang Tuhan narik nafas kita dari membalik telapak tangannya. Tuhan begitu gampang. Tuhan yang memberi nafas hidup kita. Haleluya. Saya tanya, kalau engkau hidup berarti gak bagi Tuhan? Kalau engkau hidup dan dikuduskan Tuhan, hidupmu pasti diperuntukkan bagi kemuliaan Allah. Makanya ada orang yang tidak mau gereja hari Minggu itu, aduh. Saudara, halo? Mau buat sesuatu bagi Tuhan? Kudus artinya diperuntukkan bagi Tuhan. Kalau engkau sudah dikuduskan Tuhan, nanti sebentar, kenapa kita jadi kudus? Kenapa kita jadi kudus? Kita sekarang kudus nih saudara. Tuhan mau mengharapkan apa? Tadi pertama. Apa pertama tadi? Engkau harus hidup berbeda. Kedua, engkau buat hidupmu berarti bagi Tuhan. Karena hidup memang diperuntukkan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, arti kudus adalah suci. Arti kudus adalah suci. Maria itu perawan kudus atau perawan suci? Maria
Perjamuan kudus atau perjamuan suci? Ada orang mau sekolah Alkitab nih. Tadi malam, dia mau berangkat pagi ini, makanya si Josie nggak gereja sama adiknya, karena itu adiknya dari Manado. Dia datang minggu kemarin, kalau dia minta doa, anaknya mau sekolah Alkitab. Jadi kita di pastori bawa, dia duduk. Siapa namanya? Karen. Nih kamu sebelum besok sekolah, Om mau tanya satu pertanyaan saja. Kamu jawab ya. Waduh, apa om? Kamu jawab ini sebelum Om berdoa. Ini dengar. Apakah kamu terpanggil atau dipanggil? Dia berkerut kening, matanya memang udah cipit tambah cipit. Saudara, dia jawab sampai jawabannya saya nggak tahu. Saya langsung, ayo tundukkan kepala kita berdoa. Bla 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 bla. Amin. Karen, tahu nggak kamu? Jawaban kamu itu yang menentukannya apa yang kamu jalani setelah sekolah. Kalau kamu serius, kalau kamu serius, kamu sungguh-sungguh, kamu selesai, kamu praktek dan sebagainya, engkau akan temukan jawaban pertanyaan Om. Bahwa engkau tidak hanya sekedar dipanggil biasa, tapi ada sebuah pemilihan khusus bagi kamu. Haleluya. Kenapa? Perjalanan kita nggak boleh dinilai dari sekarang. Perjalanan kita nggak boleh dinilai dari sekarang. Perjalanan kita nggak boleh menilai kita yang sekarang. Tapi apa perjalanan kita nanti berikut itu yang kemudian akan kita dapati nilai sebenarnya hidup kita. Oh gitu. Gini, saya kan nama Yusuf, bapak saya Muslim. Bapak saya dari Muslim nikah sama istri ibu saya, saudara Kristen, sekian lama dia Muslim, kemudian dia jadi Kristen dan kemudian dia setianya minta ampun. Dulu saya pikir dia nikah karena ikutin mama saya, saudara. Karena dia, wah saya Kristen, gitu. Wah lu ikut-ikutan gitu, saudara ya. Sekarang kita nggak bisa ngejas orang. Ada orang nikah karena pasangannya Kristen, ya. Sekarang orang itu ada 3 orang mungkin duduk di sini hari ini. Dia ngikut pasangannya Kristen. Setelah perjalanannya yang Kristen mendok, berhenti tengah jalan. Yang tadi kelihatan ikut-ikutan, melejit. Haleluya. Allah punya 1001 instrumen memanggil kita. Kita nggak boleh ngajak orang. Haleluya. Yang menentukan perjalananmu besok apa? Jangan sok saya lahir udah Kristen. Saya Pantekosta asli. Kita kan GPD. Oh, sekali Pantekosta tetap Pantekosta. Haleluya. Dulu sekali Pantekosta tetap Pantai Ancol, saudara. Hei, kita nih begitu. Tapi dengar, engkau kemudian siapa tergantung perjalanan hidup saudara. Amin. Saya kembali ke sini. Ketika Tuhan panggil kita, begini. Ketika kita arti ketiga ini adalah kudus itu arti suci. Bagaimana kekudusan dimulai dari penyucian Tuhan atas hidup kita. Kita baca ayat. Kita baca ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Oke. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Yesus, ada di dalam terang sama seperti Dia, ada dalam terang, maka dengar baik, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah ini enak sekali nih, persekutuan makanya ibadah saudara ya, dengan yang lain. Dan sama-sama 2, 3, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kemudian kita disebut anak kudus sama seperti Dia. Karena Allah telah memulai dalam Yesus menguduskan kita dengan mati di Kalvari. Darahnya tercurah, kita yang orang berdosa disucikan. Jadi sama bilang pengudusan itu dimulai dari inisiatif Tuhan atas kehidupan kita. Lewat penyucian diri kita oleh darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi begini. Mari kita pahami betapa besar pengorbanan Tuhan atas kita. Di mana kita ini dipanggil, dikuduskan bukan cuman dengan apa ya. Alkitab bilang bukan dengan barang fana, saudara, haleluya. Bukan dengan emas, perak, dan permata. Tapi Tuhan menguduskan kita dengan darahnya. Artinya dengan nyawanya, dengan pengorbanannya.
Di dunia kalau engkau dapati orang berkorban kepada yang lain, kepada sesamanya, itu karena sesamanya itu pernah berbuat jasa yang besar. Kita mau berkorban. Manusia suka berkorban kepada orang yang pernah berbuat bakti atau kebajikan yang hebat. Tapi hebatnya Allah kita, Tuhan kita adalah apa? Dia memberikan nyawanya justru kepada kita yang gak masuk hitungan untuk dapat ditebus. Kita bukan orang baik, lalu Tuhan mati buat kita. Kita orang jahat. Kita sedang melempari Tuhan dengan batu lalu dia mati selamatkan kita. Coba. Dan itulah Tuhan bilang penyucian hidup. Ketika Tuhan mengerjakannya di Kalvari, maka kita dapat gelar imamat yang rajani. Orang-orang kudusnya Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Jadi kudus itu adalah sebuah pekerjaan mulia Tuhan lewat penyucian dosa hidup kita. Kalau engkau menghargai penyucian itu, engkau harus hidup dengan setia kepada Tuhan dan mentaati segala firman Tuhan. Yang terakhir, kalau sudah 30 menit bilang ya jam kita mati saudara. Bagaimana kita bertahan dalam dunia ini ketika Tuhan bilang kita adalah orang-orang kudus, tapi kita masih di dunia ini. Di mana setiap saat kita terkontaminasi. Kita boleh doa nangis-nangis di gereja. Tapi ketika kita buka pintu gereja di luar kita kemudian menjelekkan orang. Gagal kekudusan kita. Tapi saya beritahu. Kudus itu adalah suatu pekerjaan penebusan Tuhan di Kalvari. Karena kalau dihitung. Kalau kudus itu diukur dari semua perbuatan kita. Nggak ada orang Kristen yang masuk surga karena kita banyak salah di hadapan Tuhan. Dorce bilang kita manusia tempatnya keliru, tempatnya salah. Benar gak? Ya, kita bisa nangis-nangis sekarang detik ini. Tapi ketika pulang keluar gereja, kita dapati kita sudah bersalah lagi. Kan Paulus sendiri ngomong, aku mau, aku rindu, aku ingin, aku berbuat benar bagi Allah. Tapi yang ku dapati aku salah. Mungkin pagi kita berdoa, Tuhan jaga hidup saya supaya saya berkenan, biar saya hidup benar di pagi ini. Ya, sore Anda tahu ya tadi saya menghina orang. Gitu kita. Tapi puji Tuhan, kudus itu dimulai dari Tuhan. Oleh darahnya buat hidup kita. Haleluya. Mari kita lihat. Salah satu upaya orang Kristen di dunia ini untuk jadi alasan Allah menilai kita. Orang kudus. Kita ke ayat pokok. Kita ke ayat pokok dulu. Kita baca dulu masih ayat 15. Ayat 15. Lalu kita lihat kata tetapi ini. Hendaklah kau menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Hidupmu itu conversation. Conversation itu bahasa Inggris percakapan. Tapi itu diterjemahkan kepada seluruh tingkah hidupmu. Tingkah laku, perbuatanmu. King James tulis begitu. Jadi kita harus jadi kudus dalam semua gerak-gerik kita. Sikap kita. Percakapan kita. Reaksi-reaksi kita. Haleluya. Kita dihina orang, kita bereaksi kudus. Oh puji Tuhan, gak masalah. Tuhan baik, haleluya. Kalau kita di orang hina, saudara. Kita balas hina, saudara. Aduh, hey, itu jaga. Itu kekudusan seperti begitu, saudara ya. Ngana idong gora. Idong gora itu orang Manado bilang idong lebar, saudara. Lebar, lebih lebar dari tapedasi. Untung di sini orang hidung mancung semua, saudara. Haleluya. Apa kamu bilang? Saya idong gora. Ngana idong mafafa, saudara. Nah, orang Manado tertawa itu. Karena mafafa lebih lebar dari gora. Gora itu jambu air. Kalau dibelah dua kayak hidung. Lebar, saudara ya. Begitu ya. Ya Bu. Nah, ini Bu Jaksa ini tahu sekali, saudara. Kita balas kejahatan orang. Jaga sikapmu. Your conversation. Haleluya. Ya. Sama seperti dia yang kudus. Patronnya adalah kudus. Patronnya kudus adalah Tuhan. Sama seperti dia yang ada kudus. Yang telah memanggil kamu. Siapa yang panggil? Yesus. Yesus adalah patron kekudusan. Haleluya. Kalau mau jadi kudus jangan sama seperti. Saya mau jadi kudus seperti gembala saya. Hei. Siapa pendeta favorit saudara? Dia bukan ukuran dari nilai kekudusan. Saudara boleh punya pendeta yang kau kagumi. Ada pendeta dikagumi. Oh minta ampun tuh saudara. Sampai kalau dia lewat ingin dipegang tangannya. Pas kepegang dicium-cium. Aduh terima kasih saya sudah pegang pendetanya.
Sama Tuhan dia gak pernah begitu. Doanya jarang ketemu pendeta yang mau dipegang. Saudara. Nilai kekudusan kita patternnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mengukur Tuhan Yesus dengan hidup kita? Firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan. Nah itu sebabnya kita lihat ayat ini. Kenapa kita ada di dunia ini terus mempertahankan kekudusan? Ini salah satu kiatnya. Kita ke ayat 14. Bagaimana kita terus berjaga-jaga supaya nilai kekudusan kita tidak terkontaminasi, tidak tercemari, saudara. Begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Kata hiduplah ini nggak ada di dalam Alkitab bahasa Inggris. Dan kata dan. Jadi hiduplah dan kata dan itu nggak ada. Jadi ayat ini bunyinya begini sebenarnya. Sebagai anak-anak yang taat, janganlah turuti hawa nafsu. Haleluya. Saya baca terus dulu. Sebagai anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi, ayat 15 kan begitu. Hiduplah sebagai, hendaklah kamu menjadi kudus. Jadi gini, kalau kita mau hidup dalam kekudusan, kita harus berjaga-jaga. Lihat 14, balik ayat 14. Apa itu? Sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu. Pertama saya mau beritahu begini, yang kau harus pahami begini. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan mengkuduskan kita, Tuhan menyebut kita adalah anak-anak yang taat. Oh, haleluya. Kita anak-anak yang taat. Tapi kalau kita mau jujur, kita lebih banyak nggak taat bukan? Biar Anda lihat saya, pendeta nih. Kadang saya nggak taat, betul. Tapi saya anak-anak taat Tuhan nggak? Ya, anak taat Tuhan. Saudara punya anak dari 4 bersaudara. Kira-kira yang paling baik siapa saudara? Nia, Ita, JJ, Noah. Siapa yang paling baik? JJ nih ya, kan di sekolah Alkitab gitu loh. Siapa? Noah. Bukan, dia suka ngelawan. Nia. Karena dia main keyboardnya bagus. Ita, karena dia WL-nya bagus. Yang paling baik-baik itu adalah istri saya. Oke, tentukan satu anak. Dia yang paling baik dari, gitu kan? Dia paling dengar-dengaran dari. Saya tanya, yang kau promosikan dia yang paling baik, pernah bikin salah nggak? Tapi bagi saudara dia paling baik. Waktu kau bilang dia paling dengar-dengaran, pernah nggak dengar-dengaran nggak dia? Pernah. Tapi dia ada paling dengar-dengaran menurut saudara. Tahu nggak Tuhan, ketika Tuhan kuduskan kita, dia sebut kita anak-anak taat. Hebat Tuhan itu, haleluya. Saudara pada gerejanya ngos-ngosan, Tuhan bilang taat. Nggak bilang haleluya, saudara. Ini saya khotbah supaya bela saudara nih. Amin. Haleluya. Tuhan bilang kita anak taat. Nah dengar baik gini. Hiduplah sebagai anak taat, jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada masa kebodohan. Yang mengkamili kekudusan kita adalah ketika kita anak-anak taat, kita hidup dalam hawa nafsu. Saya ulang, yang bikin kita tercemar kekudusan kita adalah kita hidup mentolerir nafsu kita. Itu yang bikin kita gagal dalam kekudusan. Menuruti hawa nafsu. Yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kebodohan ini adalah ketidaktahuan. Saya sudah banyak buka versi. Hari ini saya nggak baca versi. Kebodohan itu ketidaktahuan. Ada orang Tuhan sudah pindahkan dari gelap kepada terang. Tuhan bilang kau harus hidup menurut menyenangkan Tuhan. Tapi yang dia jalani itu mengikuti nafsunya sendiri. Bukan mengikuti keinginan Tuhan. Ini yang mencemarkan kekudusan yang Tuhan beri. Kenapa? Dia kembali kepada ketidaktahuan yang bodoh. Di sekolah itu anak disebut bodoh karena dia nggak tahu. Ulangannya 6 naik 5 saudara.
Kenapa kamu bodoh? Nggak tahu ngisi apa. Bodoh tuh nggak tahu. Saudara dengar baik. Yang bikin kita gagal dalam menjaga kekudusan ini adalah kehendak-kehendak kita yang kita pakai menuruti hawa nafsu kita. Sama seperti waktu kita belum dipindahkan Tuhan dari gelap kepada terang. Kita hidup seperti orang gelap. Padahal Tuhan bilang kamu sudah kukuduskan. Kamu sudah kubuat terang. Kenapa kamu hidup seperti pada masa kebodohanmu. Masa ketidaktahuanmu. Kalau dulu engkau menghina orang. Engkau fitnah orang. Ya Tuhan itu karena aku tidak tahu. Haleluya. Dulu aku gak pernah gereja, tinggal di rumah. Apaan tuh gereja? Apaan itu? Karena engkau gak tahu waktu itu. Haleluya. Haleluya. Kamu cari keuntungan, merampas hak orang, menginjak orang. Engkau berdiri atas penderitaan orang. Aduh, itu karena aku tidak tahu. Tapi ketika engkau dipindahkan menjadi orang kudus, Alkitab bilang, zaman itu zaman kebodohanmu. Jangan pernah kembali ke sana. Nafsu rendah ini yang membawa kita mundur untuk hidup dalam kegelapan. Di masa ketidaktahuan kita. Padahal Tuhan bilang, kau sudah tahu sekarang. Jangan bikin lagi. Haleluya. Haleluya. Senang sekali saya bisa tetap muka dengan saudara. Karena saya rasa khotbah saya berbeda dengan khotbah online saudara. Saya ingin saudara menangkap apa yang Tuhan maksudkan. Orang-orang yang menjaga kekudusannya adalah orang-orang yang menjaga sikapnya. Terhadap apa? Sebuah perbuatan-perbuatan masa lalunya yang bodoh. Yang dia buat di masa ketidaktahuan dia. Amin saudara. Amin saudara. Hari ini di ibadah pertama kita buka setelah PPKM ini. Jadikan ini kekuatan buat hidup kita. Satu hal yang saya rindukan terjadi hari ini adalah seperti yang saya katakan tadi ibadah pertama kepada jemaat Tuhan. Engkau pulang keluar dari gereja ini, engkau taruh di hati saudara. Terima kasih buat pengudusan yang Tuhan beri buat hidup saya. Tuhan terima kasih sekarang saya berjalan pulang dengan sebuah kebanggaan. Saya ini orang yang dikhususkan Tuhan. Saya tuh berbeda dengan banyak orang. Kalau engkau pahami ini saudara, engkau akan menjaga ini. Menjaga nafsumu untuk tidak kembali kepada masa kebodohan. Engkau akan membuat hidupmu berarti bagi Tuhan. Engkau akan jaga engkau berbeda dengan, tidak sama dengan mereka. Haleluya. Karena engkau apa? Engkau telah dikuduskan Tuhan. Mari para pelayan Tuhan datang ke depan. Tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami sebagai hamba Tuhan buat setiap jemaat yang kami layani di tempat ini. Saudara percaya bahwa hidup kami ini, kami habiskan waktunya buat jemaat yang kami layani. Engkau, Alkitab bilang adalah permata-permata Tuhan yang Tuhan percayakan buat hidup kami. Jadi kami itu mau mati buat sesuatu yang berharga. Yesus aja berkorban mau mati buat kita. Saudara yang begitu Tuhan. Mungkin saya tidak pernah kelihatan tuh berbuat sesuatu bagi jemaat Tuhan. Tapi engkau tahu bahwa kami doa makan saja. Kami menyebut jemaat. Kami mau makan saja, kami berdoa berkati jemaat Tuhan. Lebih dari engkau memberkati makanan yang kau beri di meja kami Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Satu hal engkau ingat Tuhan sudah mati buat hidup kita. Tuhan hanya bilang begini. Kalau engkau sadar pengudusan yang mahal yang kukerjakan dengan darahku terjadi atasmu. Maka hiduplah berbeda dengan dunia ini. Kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya supaya engkau dipindahkan dari gelap kepada terang. Hiduplah bagi kemuliaan Tuhan. Apakah engkau hari ini merasa engkau kaya? Nggak masalah. Tuhan senang orang kaya. Tapi pergunakanlah bagi kemuliaan Tuhan. Apakah di sini merasa engkau sehat, kuat, luar biasa fisikmu? Pakailah itu bagi kemuliaan Allah. Karena engkau dikuduskan itu diperuntukkan bagi Tuhan.
Apakah engkau cerdas, engkau pintar, engkau punya pekerjaan yang mapan. Dengar baik, jangan lupakan Tuhan yang menguduskan hidup saudara. Tuhan yang memanggil engkau supaya engkau berarti dan berguna bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih buat kekuatan yang Kau beri bagi kami hari ini Tuhan. Kau dahsyat dan luar biasa. Yesus. Dengan iman, katakan dengan iman, katakan dari hatimu, saudara, banggalah menjadi orang yang dikuduskan Tuhan, yang dikhususkan Tuhan dengan darahnya yang kudus. Tidak semua orang ada di deretan yang sama dengan saudara. Tidak banyak orang ada di gerbong yang sedang digiring Tuhan pada keselamatan. Tidak banyak orang. Tapi kalau engkau dipanggil Tuhan menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, dengar, Tuhan rindu hidupmu berbeda, terpisah dari, engkau tidak sama dengan dunia ini. Engkau membuat hidupmu selalu diperuntukkan bagi kemuliaan Allah. Dan satu hal, engkau telah disucikan oleh darah Yesus yang mahal, yang tercurah di Kalvari. Maka itu hiduplah, kuasailah nafsumu. Jangan hidup sama di zaman jahiliyah, zaman di mana engkau ada dalam masa kebodohan dan ketidaktahuan. Tuhan mengasihi dan mengasihi dan terus mengasihi hidupmu. Katakan terima kasih buat Tuhan atas apa yang Tuhan bukakan di hati kami tentang sebuah pengertian bahwa hidup kami dikuduskan. Kami kudus bukan kami perbuatan kami kudus, perbuatan kami benar. Kita sering salah. Bahkan banyak salah hidup kita. Tapi kita mau berterima kasih, Tuhan telah kuduskan kita oleh darahnya. Dan Dia beri predikat kita anak-anak taat. Supaya di saat mana kita lemah, kita jatuh, Dia tunggu lagi kita untuk terus berubah dan menjadi taat kepada Tuhan. Yesus, haleluya. Setiap telinga yang mendengar kebenaran Tuhan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Apa yang kau sudah buat bagi Tuhan sebagai orang yang dikuduskan Tuhan? Apapun yang kau buat tidak dapat mengimbangi perbuatan kudus Tuhan atas hidup kita. Karena Dia memberinya dengan nyawanya. Apapun yang kau korbankan tidak mengimbangi apa yang Tuhan sudah beri buat hidup kita, saudara. Itu sebabnya hiduplah dengan benar. Berbuatlah bagi Tuhan karena Tuhan tunggu sesuatu yang dikuduskannya berarti bagi namanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat anugerah. Yesus, dengan setengah suara. Yesus, Kau berarti bagi Tuhan berarti bagi hidupmu. Kalau Tuhan tanya kembali, apakah engkau berarti bagiku? Kami berarti Tuhan, karena kami sedang berbuat sesuatu bagi kemuliaan-Nya. Yesus, 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 Kau berarti. Nyanyi dengan hatimu, nyanyi dengan segenap
isi hatimu, dengan jiwamu. Nyanyi dengan imanmu. Dia sangat berarti buat hidup saudara. Dia lebih dari apa yang kau miliki, makanya dia segalanya. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau berarti Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Segala. Ada yang mau dibantu doa? Yang kembalikan milik Tuhan. Melak dengan iman. Mari kita nyanyi dengan suara penuh. Mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus Tuhan Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Taruh berkat di tangan hamba-Mu, kekuatan ilahi memberkati mereka yang datang dengan iman. Diberkatilah Kau, anak muda yang hebat, kuasa, kasih, kemurahan Tuhan akan berjalan mengiringi setiap langkah. Langkah-langkah yang mengarahkan kepada kebaikan, keberkatan, dan kemuliaan. Apa yang Kau buat bagi Tuhan, Tuhan balaskan berkat berlimpah bagimu. Dalam anugerah yang tak terbatas, mengalir di sepanjang hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan Yerusalem. Anak muda yang hebat diberkati Tuhan. Kasih setia Tuhan melanda hidup. Di setiap jalanmu, pembuktian karunia Allah ada padamu. Engkau menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Karena hari-harimu diindahkan Tuhan. Rancanganmu, pekerjaan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan berkati. Anak muda yang hebat diberkati. Kemurahan kasih sayang Tuhan, kesetiaan Allah yang besar akan berjalan bersama mengikuti Engkau. Sehingga hari esok punlah hari esok yang penuh harapan, hari esok yang penuh berkat Tuhan, kemurahan, kesetiaan, kebaikan Tuhan ada padamu. Dan cita-citamu Tuhan kabulkan. Karena Tuhan di sana mendatangkan kebaikan bagi hidup. Dalam nama Yesus, haleluya. Oh Yesus. Lagi katakan Yesus, Yesus, Yesus. Oh, oh, Yesus, Yesus. Kau berarti, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya. Segalanya bagiku, oh, Kau segalanya. Lagi katakan dengan iman, Yesus segalanya bagiku, segalanya bagiku. Beri pujian, beri pengagunganmu, beri tepuk tanganmu bagi kemuliaan Allah yang dahsyat yang tak tergantikan. Terima kasih buat berkat Tuhan yang Kau karuniakan, Kau beri. Pagi yang luar biasa ini Tuhan, kami percaya tidak ada satupun umat yang akan pulang kembali kosong Tuhan. Kami akan pulang dengan sebuah pemahaman yang hebat. Tentang sebuah nilai pengudusan yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami melalui darah-Mu. Bahwa ada sesuatu yang Kau tuntut dari kami untuk hidup menunjukkan kami adalah orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan, yang dispesialkan Tuhan. Bapa, setiap telinga yang mendengar
Di dalam nama Yesus diberkati Tuhan, pribadi, keluarga, rumah tangga, anak-anak muda, dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Hamba berdoa buat semua pelayan Tuhan ambil bagian yang melayani ibadah pertama dan kedua ini. Dalam nama Yesus diberkati, apa yang mereka buat bagi Tuhan, mereka berbuat bagi kemuliaan Tuhan, maka ada berkat yang Tuhan siapkan bagi mereka Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, khususnya GPD Obaja yang tidak datang beribadah. Mungkin mereka masih terkendal dengan sakit ataupun ketakutan dan sebagainya. Tapi kami tetap terus berdoa dalam nama Yesus. Lawatanmu nyata bagi mereka. Lemah, Tuhan beri kekuatan. Sakit dalam nama Yesus sembuhkan Tuhan. Bahkan yang bimbang hati tetapkan, tegarkan kembali Tuhan. Mereka akan datang bersama-sama, akan datang untuk memuliakan dan mengagungkan akan namamu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami yang hadir akan pulang dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Baik yang pulang berkendaraan jalan kaki, sama Tuhan tolong tiba dengan selamat di setiap tempat tinggal kami masing-masing. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami akhiri ibadah kami hari ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami mengangkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami percaya kami pulang membawa berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kami berdoa, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Sebagai pengumuman singkat, baptisan yang tertunda beberapa minggu kemarin akan kita laksanakan di minggu pertama bulan September ini. Jadi yang kemarin 7 orang, berapa orang itu disampaikan kembali ke Ibu Gembala. Nanti dikasih tahu waktu konseling baptisan air ya, dalam 2 minggu berjalan ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Puji Tuhan.